Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Mandua Banyuwangi Spesial Ramadan. Jadi untuk podcast kali ini khusus yaitu bertema nasihat dan kelebihan keutamaan Ramadan. Nah, jadi buat teman-teman semua, kali ini khusus narasumbernya itu yaitu dari Bapak Ahmad Haryono. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu aja ya, Kak. Nah, mulai dari Kak Intan dulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurintan Kusuma Dewi. Dan saya Devita Nurmalasari. Sebelumnya kita kenalin dulu ya narasumbernya siapa. Monggo Pak, perkenalan dulu. Namanya siapa? Sama apa namanya Pak? Kondisi keadaannya puasanya gimana? Terima kasih. Nama saya Bapak Ahmad Haryono, SPDI. Mungkin itu cukup. Tidak usah yang lain. Mungkin bagaimana sih Pak kondisi puasanya hari ini, lancar atau mungkin ada hambatan gitu Pak? Insya Allah lancar. Tidak ada yang tidak lancar. Selain yang penting niat kita berpuasa demi mencari ridha Allah. Kalau ada niat puasa yang tidak mencari ridha Allah, biasanya lemes seperti jenengan. Sebetulnya simpel kok. Puasa itu kalau dibuat susah, ya susah, dibuat mudah, ya mudah, dibuat seger, ya seger, dibuat lemes, ya lemes. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini sesuai temanya Pak. Kami itu ingin tahu lebih dalam apa sih kelebihan dari bulan puasa ini. Kan pasti banyak sekali keistimewaan dan kelebihan-kelebihan. Nah, Bapak mungkin bisa menjelaskan apa saja kelebihan di bulan Ramadan ini? Terima kasih. Terkait dengan kelebihan-kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan, sudah banyak para ulama-ulama, para cendekiawan muslim yang kemudian menganalisa dan sebagainya. Banyak itu diantaranya salah satunya di bulan Ramadan ini, ketika ada seorang muslim beramal, maka amalnya pasti akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian salah satu diantaranya lagi, bulan ini adalah bulan maghfirah, kan begitu? Iya. Bulan rahmat dan bulan terbebasnya kita dari api neraka. Seandainya kita benar-benar berpuasa imanan wahtisaban, ada syaratnya. Jadi tidak kemudian hanya sekedar kita puasa untuk mencari ridha Allah, untuk mencari rahmat Allah, pengampunan Allah, terbebas dari api neraka. Itu kan hadisnya ada 3 hal itu. Di pertiga awal itu rahmat, ya benar ya. Kemudian di pertengahan itu adalah pengampunan, maghfirah. Yang sepertiga akhir itu adalah itqu minan nar, terbebas dari api neraka. Persoalannya adalah ketika hanya kita sekedar berpuasa, dalam artian ya puasa kemudian ada embel-embel apa gitu ya, tanpa diniati kita iman, wahtisaban dan mencari ridha Allah, itu yang kemudian kurang maksimal, kurang sempurna, kan begitu. Makanya di niat itu kan nawaitu saumahodin an adai fardi sahri Ramadana hadhihi sanati fardholi ta'ala. Ada tambahnya lagi. Nawaitu saumahodin an adai fardi sahri Ramadana imanan wahti fi sahri Ramadana hadhihi sanati imanan wahti saban. Kan begitu. Ya kita niati, imanan kita meyakini bahwasannya puasa itu adalah benar-benar perintah Allah, bukan perintah Nabi, bukan perintah yang lain sahabat. Nah, ini yang penting. Kita mengimani ini salah satu rukun iman, kan salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Apabila seorang muslim ini tidak menjalankan puasa, apalagi puasa Ramadan, ini kan puasa wajib, maka keislamannya dipertanyakan. Kan begitu persoalan. Wahtisaban dan mengharap ridha Allah.
semata-mata jangan mengharap pahala. Pahala itu kan yang menentukan Gusti Allah. Iya. Kita cukup mencari ridha Allah. Pasti dengan niat kita tulus mencari ridha Allah, pasti pahala akan mengalir. Tapi kalau kita niatnya macam-macam dan sebagainya, ya kurang sempurna saja. Puasanya apa sah ya sah, kan begitu. Yang penting tidak melanggar hal yang membatalkan puasa atau hal yang dilarang, dan dia artinya begini, dia melakukan suatu hal yang dilarang. Yang dilarang itu merupakan hal yang membatalkan puasa, kan begitu Mas. Paham? Salah satunya makan. Itu kan jelas. Iya. Jadi intinya adalah kita niat puasa ini mencari ridha Allah. Keberkahan pasti akan turun. Pengampunan pasti akan turun. Itqu minan nar pasti akan kita dapatkan ketika kita tulus beribadah tanpa ada embel-embel yang lain. Mungkin itu. Terus diantaranya lagi adalah bulan puasa ini pada saat bulan Ramadan yang sebagaimana kaum muslimin yakini mayoritas bahwasanya pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an. Ada yang berpendapat tanggal 21 Ramadan, ada yang berpendapat 17 Ramadan, tapi mayoritas berpendapat 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah, kan begitu. Kok mungkin? Persoalannya begini. Yang harus kita maknai, kalau masalah kelebihan keutamaan bulan Ramadan, saya pikir semua orang paham lah. Nanti ketika kita beramal dilipat gandakan, kemudian kita ketika kita puasa dengan sungguh-sungguh, maka nanti akan ada pintu keberkahan, pengampunan. Itu sudah umum lah, pikir saya sudah umum. Bahwasanya dengan keutamaan kelebihan puasa ternyata di situ tersimpan kesehatan yang luar biasa, kan begitu. Sebagainya. Tetapi yang harus kita perdalam sebetulnya adalah ini adalah bulan istimewa. Bulan istimewa di mana selain bulan Ramadan itu ada salah satu malam di antara sekian malam itu yang kemudian dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar. Itu sudah luar biasa. Tetapi yang harus kita kaji lebih dalam lagi, di situ ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu? Diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Ya, ini yang harus kita kaji. Mungkin kan bulan puasa ini banyak teman-teman yang kayak mager, aku males ngerjain ini itu, soalnya kan lapar, nahan haus, nahan makan gitu Pak. Mungkin ada nasihat dari jenengan buat teman-teman biar mereka itu lebih produktif, jadi biar puasa kali ini itu lebih bermakna gitu Pak. Saya teruskan yang tadi. Oh ya. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an itu merupakan salah satu kitab suci yang Allah turunkan, salah satu di antara 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Salah satunya Al-Qur'an di antara 4 suci, kan gitu. Kitab suci ada 4, salah satunya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Qur'an salah satu di antara 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi. Kan begitu. Khusus Al-Qur'an kepada Nabi. Yang kemudian harus kita gali berdalam adalah Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung banyak hikmah, banyak kemudian contoh-contoh tulodo ya gitu, yang kemudian harus kita pahami, kemudian harus kita praktekkan kalau bisa, kan begitu, semaksimal mungkin kita praktekkan. Terkait dengan Al-Qur'an yang banyak para ilmuwan yang kemudian mengkaji kitab suci Al-Qur'an, pada satu saat dia mendapatkan hikmah justru dari mengkaji Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya Al-Qur'an ini suatu kitab suci yang luar biasa, tanpa menafikan kitab suci yang lain.
Jadi Al-Quran itu sebagai kitab suci pelengkap bagi kitab suci yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, Al-Quran sebagai penutup kitab. Dan di dalamnya sangat lengkap sekali. Yang kedua, yang berikutnya, di dalam Al-Quran selain mengandung hikmah-hikmah, tulodo-tulodo, contoh-contoh perbuatan-perbuatan masa lalu yang harus kemudian menjadi cerminan bagi kita di masa yang akan datang. Selain itu ada seorang tokoh namanya, saya lebih senang mengkaji. Iya Pak. Silahkan. Saya lebih senang mengkaji daripada yang. Jadi ada seorang tokoh namanya Dr. Maurice Buchalli. Dia menulis bukunya berjudul La Bible de la Quran de la Bible. Dia meneliti isi kandungan Al-Quran. Dia mendapatkan di situ ada 127 jenis ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Salah satunya diantaranya ada di situ zoologi. Apa zoologi? Nggak iso. Apa zoologi? Ada zoologi, ada geografi, ya kan? Ada antropologi, budaya, ada astronomi, ada astrologi, ada biologi, banyak. Dr. Maurice de Buchalli ini mendeteksi ada sekitar 127 jenis ilmu pengetahuan. Jenis ilmu pengetahuan. Tetapi Al-Quran bukan buku pengetahuan, bukan kitab pengetahuan. Itu yang perlu diingat. Tetapi di dalamnya, menurut profesor tadi, mengandung 27 jenis ilmu pengetahuan. Tetapi sekali lagi itu yang saya katakan, bukan buku pengetahuan. Tuh. Artinya apa? Artinya Al-Quran yang kemudian Allah turunkan. Jadi Al-Quran itu turunnya tidak secara serta-merta kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, itu kan kalamullah. Diturunkan oleh Allah ke Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur kepada Nabi Muhammad secara berangsur. Kalau dari ini diturunkan di Baitul Ma'mur ini secara kompleks, secara keseluruhan. Kemudian baru diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan zaman. Kebutuhan waktu itu ketika Nabi Muhammad ada persoalan, kemudian Nabi Muhammad tidak bisa menjawab, akhirnya Nabi Muhammad minta kepada Allah bagaimana jawabannya, akhirnya Allah menurunkan ayat suci Al-Quran itu sesuai dengan konteks zamannya waktu itu. Nah, terus yang kemudian harus kita pahami, Al-Quran sebagai pedoman umat muslim seluruhnya, yang di situ tadi yang saya katakan, selain mengandung beberapa ilmu pengetahuan menurut Dr. Maurice de Buchalli, di samping itu juga mengandung banyak hikmah peristiwa-peristiwa masa lalu yang menjadi cerminan kita untuk supaya kita lebih baik di masa yang akan datang. Di sana juga mengandung hikmah tadi yang saya katakan. Contoh banyak hikmah di dalam Al-Quran ada surat Luqman, ya. Surat Luqman. Surat Luqman yang kemudian salah satunya di ayat itu, ya bunayya la tusyrik billah. Nah, ini kan nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk anaknya, iya, untuk anaknya. Tetapi kan dikiaskan untuk seluruh umat manusia, terutama kaum muslimin. La tusyrik billah, hei anakku, la tusyrik billah. Jangan sirikkan, jangan musyrikkan Allah, kan begitu. Jangan sirikkan Allah. Jangan kau persekutukan Allah dengan yang lain. Ini pondasi. Kalau zaman sekarang kan banyak orang-orang tua itu. Ger, do, sesuk aku lak wis tuwek, sumen kowe iki mangan opo? Kan begitu sing dibikin wong tua kadang-kadang. Sumen lak aku wis tuwek, terus sampai mangan opo? Justru yang harus kita pahami dari proses tadi Luqman istilahnya ngomong kepada anak tadi, bukan aku lak wis tuwek terus aku mikirin anakku sampean anakku mangan opo, ndak. Seharusnya aku lak wis mati, ya kan gitu kan. Aku lak wis tuwek wis gak bisa apa-apa, apalagi sudah meninggal dunia, anakku sampean apa cek panggang nyembah Gusti Allah. Itu yang paling dasar gitu.
banyak hikmah, itu kan hikmah juga Iya. dari cerita-cerita masa lalu. Kemudian di samping itu di dalam ayat Al-Quran juga mengandung teknologi yang baru ternyata. Yang artinya begini, teknologi yang pada saat Allah menurunkan ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu belum, kan sifatnya ada yang belum kentara waktu itu. Contoh yang sekarang ini kita amati, yang sering kali saya sampaikan itu kadang ya, yang mungkin yang pernah dengar itu, ternyata matahari itu kan berjalan Nggih. mengitari sesuatu titik hitam itu ya. Itu kapan penemuannya? Abad 21 kan. Padahal Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu itu sudah mengatakan, sudah ada di dalam Al-Quran. Wasamsu tajri mustaqarran laha dzalika taqdirul azizil. Surat apa? Alba, Alif Lam, Alim, Ani. Surat Yasin. Berarti nggak pernah baca Yasin. Pernah Pak. Tuh. Artinya apa? Dulu ketika saya sekolah, pelajaran yang saya dapatkan itu ketika ilmu fisika, ya matahari itu dia tidak berevolusi, tetapi yang berevolusi itu justru yang planet-planet. Planet ada berapa sih? Ada 7. Masa? Apa saja coba? 8. Ya. Ada berapa? 8. 8 atau 9? 8. Apa saja coba? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pluto enggak masuk. Enggak. Pada awal dulu ketika saya sekolah itu Pluto masuk, tapi kemudian agak perkembangan terakhir Pluto tidak masuk karena Pluto itu ternyata bukan planet, kan gitu kan. Tetapi kemudian penemuan abad 21 ternyata ada lagi planet yang baru ditemukan, namanya planet apa? Wah, kurang update ini. Planet Nibiru. Itu peredarannya ya sama dengan atau hampir sama dengan peredaran garis edarnya Pluto. Ya di luar ada planet inner dalam kan gitu ya. Ada planet luar. Itu termasuk planet luar tapi yang agak luar sendiri. Posisinya hampir. Artinya apa? Prediksi-prediksi yang sekarang kaitannya dengan teknologi antariksa itu Al-Quran sudah menyatakan itu, banyak itu. Salah satu contoh lagi di bidang ilmu kesehatan kan gitu ya. Di dalam bidang ilmu kesehatan beginilah ceritanya begini. Saya akan, mohon maaf, saya banyak cerita ya. Iya, Pak. Hanya begini. Kalau Allah menjadikan manusia, ya, menciptakan manusia, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kan gitu. Allah menciptakan manusia dari tanah. Loh kok bisa? Kan begitu misalnya. Sebentar dari situ ada pertanyaan. Mungkin kan gini Pak. Kaitannya dengan ini loh ya. Iya. Jangan kaitannya dengan itu loh ya. Iya. Agak menarik. Kan mungkin kan kayak teman-teman itu pernah berpikir gini, kok bisa Allah itu menciptakan manusia itu dari tanah. Apalagi kan kayak sekarang itu kan tanah kan cuman kayak dibuat dalam kehidupan sehari-hari kita gitu Pak. Mungkin teman-teman banyak bertanya kayak gitu. Gimana sih kok Allah itu bisa menciptakan manusia itu dari tanah gitu Pak. Oke, terima kasih. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi yang kemudian dikenal dengan Tafsir Qurtubi, beliau Imam Al-Qurtubi menukil pendapatnya Abu Nu'aim Al-Hafid. Paham? Masih ingat tuh? Enggak ingat. Ini baru saya. Beliau Imam Al-Qurtubi mengutip dawuhnya, menukil dawuhnya Imam Abu Nu'aim Al-Hafid dalam kitabnya Al-Khilyah. Dalam kitabnya Al-Khilyah bahwasanya dari mu'rab
dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau Abdullah bin Mas'ud berkata, tatkala laki-laki dan perempuan bermain sepak bola, paham? Bermain bulu tangkis, paham? Paham, insyaallah. Dalam tanda kutip, bukan bermain bulu tangkis beneran. Oh iya, Pak. Mohon maaf, ini ketika yang sudah nikah. Nggih. Jangan sampai nanti sampai nggak nikah. Maksudnya harus nikah gitu. Nggih. Harus lewat yang sah kan begitu kan. Nggih. Jangan sampai kecolongan lah. Naudzubillamin. Baik. Itu yang kita harapkan. Tatkala si A si B melakukan suatu pertandingan sepak bola bulu tangkis, A laki-laki, B perempuan, melakukan pertandingan apa perlombaan? Pertandingan. Bulu tangkis itu pertandingan perlombaan. Pertandingan. Pertandingan kok iso? Perlombaan. Nah, bulu tangkis itu pertandingan perlombaan. Perlombaan. Kan biasanya perlombaan bulu tangkis. Enak toh? Ada enggak perlombaan bulu tangkis? Itu pertandingan perlombaan. Enggak tahu. Pertandingan Sepak bola. biasanya sepak bola. Kalau Sepak sepak bola bola. Ya. pertandingan. Kalau lari, Perlombaan. menembak, pertandingan. Pertunjukan. Pertandingan. Oh ya, pertandingan. Nanti apa? Kalau tinju, Pertandingan. sekarang apa perbedaan antara pertandingan dan perlombaan? Kalau pertandingan Dua kata mewakili pertandingan dan mewakili Perlombaan. Dua kata, satu ini satu ke sini. Apa? Cukup itu. Apa? kalau lomba Enggak, menang. sebelum saya lanjutkan loh ya. Ya. Apa? Kalau lomba menang, bisa menang kalah. Ya, semuanya juga yang diharapkan Oh. kemenangan, piala. Apa? Kan mirip. Iya. Nggak bisa? Beda kata. Iya, maka sini juga gitu. Sama aja Pak tujuannya. Mencari pemenang. Nggih. Iya, sama. Perbedaannya apa? Renang, perlombaan apa pertandingan? Perlombaan. Perlombaan. Lempar lembing. Perlombaan. Itu sebetulnya kok lempar lembing ya? Lembing kan kecil. Iya. Apa? Perlombaan apa? Lempar lembing itu perlombaan pertandingan. Perlombaan. Pertandingan. Pertandingan perlombaan. Jadi ini gitu ya gini. Kalau perlombaan itu berarti searah, kalau pertandingan berhadapan. Oh, tinju, kalau tinju itu namanya perlombaan ya lucu loh. Perlombaan tinju. Ya kan? Sepak bola, perlombaan sepak bola. Ya, Oh, gawangnya iya. satu. Musuhnya. Kalau lempar lembing itu dikatakan pertandingan, mati kabeh kan. Saling lempar kan? Tembak Iya. tadi katanya tembak itu menembak tadi ya. Iya. Menembak itu katanya Perlombaan. pertandingan. Nah, pertandingan ya pada tembak menembak. Bisa pahami? Iya. Ini ilmu olahraga. Kembali ke laptop. Jadi, tatkala si A, si B melakukan suatu pertandingan dalam tanda kutip, kemudian muncullah, mohon maaf ya sekali lagi Mama, ini biologi ya. Iya. Biologi. Ada sperma, ada sel telur atau ovum, ya. Iya. Ada sel, ada sperma, ada ovum. Ovum. Nah, Allah telah mengutus seorang malaikat untuk menjaga rahimnya perempuan. Yang kemudian ketika terjadi peristiwa itu, peristiwa berdarah ya. Peristiwa apa? Peristiwa berdarah. Ya, peristiwa itu ya, tapi bukan peristiwa kriminal kan? Iya. Maka sperma dan sel telur ditampani oleh malaikat tadi, ya, di tangannya malaikat. Kemudian sperma dan sel telur tadi ini menurut kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi yang mengutip pendapat dari Imam Abu Nu'aim Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Hilyah, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Allah mengutus seorang malaikat untuk menjaga rahimnya perempuan. Kemudian setelah terjadi peristiwa itu, maka di tangannya malaikat itu ada sperma dan sel telur, yang kemudian ini dihadapkan oleh malaikat kepada hadratnya Allah. Wahai Allah,
apakah engkau akan menjadikan ini sebagai manusia? Paham? Iya. Apakah engkau akan menjadikan ini sebagai manusia? Maka ketika Allah itu mengatakan, oh enggak, saya enggak butuh itu, maka ya sudah selesai. Tetapi ketika malaikat itu mengaturkan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan sel telur dan sperma ini akan menjadi manusia? Iya malaikat. Namanya malaikat kan? Iya. Itu kepo terus. Kayak sampean kan kepo toh. Akhirnya si malaikat tanya lagi, wahai Allah, kalau seandainya engkau menghendaki ini menjadi manusia, lantas bagaimana tentang takdirnya? Bagaimana tentang rezekinya? Bagaimana tentang jodohnya? Bagaimana tentang kematiannya? Oh iki lho malaikat, kata Allah. Sampeyan iki lho malaikat, kakek teko. Terus kono delok ning Alkitab. Akhirnya lihat di Alkitab. Akhirnya malaikat tadi meluncur ke kemana? Ke Tempatnya Alkitab. ke kemana? Alkitab. Lauhil Mahfuz. Akhirnya malaikat meluncur ke Lauhil Mahfuz untuk membuka catatan-catatan itu, si asal tadi. Kemudian setelah itu, setelah dipastikan kematiannya, rezekinya, jodohnya dan sebagainya, maka malaikat tadi mengambil saripati tanah pekuburannya si manusia tadi. Itu kemudian setelah diambil tanah tadi, saripati tanah, kemudian diudek lewat pakai apa namanya? Bukan. Pengaduk itu loh, Pak. Itu pakai apa namanya? Ya gak diudek kayak Iya. ini. Artinya diaduk lah. Iya. Enggak pakai mixer enggak. Diudek jadi satu, maka kemudian muncullah terjadilah janin. Zigot, apa namanya? Zigot. Iya, Zigot. Perkembangan manusia kan dari zigot ke janin ya. Iya. Zigot dulu ke janin. Zigot dulu. Zigot ya? Iya, Zigot dulu. apa jenggot? Kalau zinglot, nah, zinglot lain lagi. Zinglot itu adalah apa namanya? Manusia yang waktu itu kan ceritanya panjang. Oh ini panjang. Ini dawa ceritanya. Zinglot itu ya. Zinglot itu kan muspro zaman dulu di zaman kerajaan. Oh, zaman kerajaan lagi. Zaman kerajaan itu. Salah satunya di Jawa itu sebelum Hindu. Nanti dielingkan saya kembali lagi ya. Ya. Ini saya tak mampir dulu ke warung lah. Jadi begini. Di zaman kerajaan-kerajaan, artinya sebelum agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia, ya kan begitu kan? Kalau agama Buddha siapa yang bawa? Siapa yang menciptakan? Yang mendirikan siapa? Yang memproklamirkan adanya agama Buddha? Siddhartha Gautama, kan begitu kan? Sebelum Buddha dan Hindu itu masuk ke Indonesia, di Indonesia sudah ada aliran kepercayaan namanya aliran Kapitaya. Nah, salah satu dan diantaranya itu nanti ada dan panjang lah pokoknya panjang gawo gitu kan 2 jam itu nggak cukup 3 jam bahkan nggak gawo itu gawo wes mokso itu ketika mokso kemudian nggak bisa balik rohnya kan keluar ketika itu nggak bisa balik ini ajaran itu memang kita nggak bisa balik akhirnya bingung kan akhirnya dari jenglot itu cerita. Lah bagaimana kaitannya dengan pocong? Kaki bab lain lah. Panjang itu ceritanya, panjang. Jadi kembali lagi ke kaitannya dengan manusia. Lah, ketika manusia tadi, bahasanya tadi apa namanya? Pertandingan. Sudah selesai tadi pertandingan. Kemudian terbentuklah zigot. Nah, ini zigot. Tadi kan zinglot. Zigot. Kemudian janin lah bahasanya. Yeah. Pada umur 100 kurang lebih 120 hari. Biasanya wong Jawa tadi ngundang tonggo-tonggone untuk apa? Untuk membacakan surat-surat di dalam Al-Quran. Salah satunya surat Luqman, kan begitu kan? Kemudian salah satunya lagi surat Yusuf, surat Maryam dan sebagainya. Untuk apa sih? Agar
namanya roh itu kan barang baru. Iya. Janin itu yang ada dalam kandungan itu kan juga barang baru. Ibaratnya begini, sampean dulu ketika mau masuk ke madrasah aliyah negeri, siswa baru kan, kemudian tidak kenal sama sekali anak di sini, atau dengan temannya juga nggak kenal, maksudnya merasa sendiri. Bagaimana rasanya? Di sini tidak disambut dengan baik, dengan senyuman oleh anak OSIS, oleh anak DA dan sebagainya. Pak guru pun juga tidak akan pernah tersenyum dan sebagainya. Bagaimana perasaannya? Merasa panas kan? Merasa asing kan? Iya. Nah, makanya roh itu barang baru. Ini mohon maaf, ini agak dalam ya, tak apa ya. Iya, Pak. Kemudian maka biar supaya roh tadi nyaman, maka kemudian kita membacakan surat-surat tadi dan supaya adem, kan begitu ceritanya. Ini tradisi loh, tapi ini tradisi yang baik, jangan sampai dihilangkan. Ini bukan bid'ah, Iya. ya kan begitu. Ini tradisi baik loh, meskipun kan zaman Nabi nggak ada, tapi ini kan bukan masalah itunya. Iya. Bid'ah hasanah kan Iya. ada muatan-muatan pembacaan sosial perangkat yang yes. Lah nyapa kok awake dhewe mau masyarakat di masyarakat kita ya, di sekitar kita. Itu ketika waktu telon-telon. Nah, ketika telon-telon kan roh diturunkan. Iya. Kan begitu ya. Maka kemudian kita sambut dengan bacaan surat Yusuf, Maryam, kemudian surat Luqman, surat Muhammad dan sebagainya tadi. Kita tafaulan, tabarukan. Tafaulan, tabarukan ben supaya anak yang dikandung di dalam kandungan tadi la ayu ben supaya kaya kesuciannya, maksudnya ben kaya iso Siti Maryam sing iso njaga kesucian. Tuh. Lah ganteng ben kaya Nabi Yusuf. Terus ben bijaksana kaya siapa? Luqman. Akhlaknya ben apik kaya Nabi Muhammad. Makanya di dalam sholawat itu kan ada sholawat itu sholli wa sallim coba teruskan. Nah, iya. Sholli wa sallim iman ala hamada sholli wa sallim iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada iman teman cah ayu ra gelem sembyahyan gitu. Iman teman cah ganteng ra gelem sembyahyan ya. Iman teman cah ayu ra gelem sembahyang Siti Fatimah ayu ya gelem sembahyang Siti Fatimah ayu ya gelem sembahyang. Kita tabarukan tafaulan kepada Nabi Yusuf dan supaya wajahnya bagus, bersih kan gitu. Kita tabarukan baca surat Maryam dan supaya cantiknya seperti Siti Maryam. Cantik di luar juga cantik di dalam. Persoalannya adalah di dalam ini bahasa Arab. Kalau tadi fisika, geografi belum masuk ya. Bahasa Arab ya. Sobahan mubakiron. Sobahan itu pagi. Siapa? Oh lanjut lawan Pak. Sobahan itu pagi, mubakiron benar, maksudnya pagi-pagi benar gitu. Buta, pagi-pagi buta. Sobahan mubakiron, pagi-pagi buta. Mubakiron berarti pagi-pagi benar. Kemudian itu, kemudian kalau bakrun Sayyidina Abu Bakar ya. Siapa nama aslinya? Abu Quhafah ya. Coba nanti cari Abu Quhafah. Kemudian dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Bakar tadi berarti maksudnya yang segera. As-Siddiq berarti membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Pertama kali yang membenarkan perkataan, perbuatan Nabi ya Sayyidina Abu Bakar. Makanya dikenal dengan Abu Bakar. Bakrun itu sesegera mungkin. Yes.
Kemudian bikrun itu perawan. Oke, ada bikrun, ada mubakkiron. Mubakkiron berarti pagi-pagi benar. Kemudian bikrun tadi perawan. Artinya apa? Namanya perawan, mubakkiron. Pagi-pagi benar itu jam 2, jam 3. Ada kendaraan? Jarang. Ada kendaraan? Enggak. Musim-musim mengheningkan cipta kan begitu. Musim-musim ibadah. Ada polusi enggak? Jarang, enggak ada. Ada polusi. Itu yang diharapkan perawan bikrun itu, ya namanya perawan itu jangan sampai tersentuh hal yang negatif. Nah, saiki kan jarang. Kalau dadi apa-apa nih nyah ya kan. Nah, makanya jangan sampai lah, ini jangan sampai. Makanya bikrun mubakkiron. Ayo dijaga maksud saya. Kehormatan perempuan ayo dijaga. Jangan sampai engkau berikan sesuatu apapun sebelum nanti pada waktu jenjang pernikahan. Demi apa? Demi kemaslahatan bersama. Demi bersama. Wes. Jadi itu. Terus kemudian, jadi sekali lagi, mengapa kita perlu baca itu dan sebagainya tadi? Intinya, ben supaya roh yang barang-baru masuk ke dalam yang tempat yang baru, biar nyaman. Dan intinya tabarukan tafaulan. Ben supaya tingkah laku tafaulan kan begitu kan? Kalau tabarukan kan mengalap barokahnya. Apa itu syirik? Ya tidak. Itu kan wasilah. Wasilah kan? Kita tidak minta ke Al-Qur'annya kan? Pada Gusti Allah. Kan begitu kan? Kita lewat lantaran baca Al-Qur'an surat Yusuf ben supaya anak yang dikandung itu koyok Nabi Yusuf, lantaran wasilah baca surat tabarukan lah bahasanya. Tafaulan ya tingkah laku kan begitu. Yes. Jadi intinya adalah di Al-Qur'an itu banyak mengandung sesuatu yang luar biasa, mukjizat dalam arti kejadian-kejadian yang luar biasa kan begitu kan. Al-Qur'an kan salah satu mukjizat Nabi, salah satu loh yang terbesar kan begitu. Nah, terus di samping itu di dalamnya selain itu mukjizat untuk mengalahkan orang-orang yang mengingkari tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui kitab suci Al-Qur'annya itu. Kan banyak yang menafikan kan itu. Termasuk siapa? Musailamah Al-Kadzab itu ya. Iya, yang kemudian pengen membuat ayat yang menandingi ayat itu. Ternyata nggak bisa. Dari segi bahasanya ini sudah luar biasa. Kandungan di dalamnya ini luar biasa. Maka ketika ketika ayat suci Al-Qur'an itu kemudian itu dilafatkan, kemudian biasanya kan itu ya, mohon maaf, ketika pas tahun itu kan ada air minum ya, diadai kemudian digeser kan sebelumnya. Ketika dia sudah membaca ayat suci Al-Qur'an, kemudian ada tradisi kita, ini bukan syirik loh ya, ini wasilah. Kemudian dia meniupkan sesuatu, dia meniup lah di tempat yang ada airnya itu ya, di wadah itu. Ternyata apa? Menurut penelitian terbaru dalam siapa yang dari Jepang itu, Shirojuki sampai itu yang bukunya The Original of Water, The Mystic of Water. Ya pernah baca? Enggak. The Mystic of Water. Ya, siapa yang bahasa nama Jepangnya saya Ajinomoto. Nah, ya intinya bukunya namanya The Mystic of Water. Pesan tersembunyi dari air. Ternyata air yang kemudian kita bacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kalimat thayyibah lah dengan yang tidak dibacakan atau bahkan di kata-kata kotor kemudian ditiupkan di situ, ternyata beda. Ini menurut penelitian terbaru ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat perbedaannya itu? Dengan alat tentunya. Kalau mikroskop nggak mungkin. Itu sekian 150 kali pembesaran kalau nggak salah. Baru bisa melihat keajaiban itu. Artinya air yang sekali lagi air yang dibacakan ayat suci Al-Qur'an atau kalimat thayyibah dengan air yang tidak dibacakan, apalagi kata-kata kotor kemudian ditiupkan di sana, jelas berbeda. Apa yang berbeda? Susunan molekul-molekulnya. Bahasanya molekul ya? Yeah. Molekul. Ternyata yang dibacakan itu
luar biasa. Saya melihat itu, saya pernah melihat itu. Ada di waktu itu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang sekarang menjadi siapa? Imam besar Masjid Istiqlal. Yang sebelumnya siapa? Mustafa Yaqub. Beliau Bapak Kiai Haji Mustafa Yaqub sebelumnya. Kan sekarang Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Dia ketika ngaji itu dia mempresentasikan tentang itu tadi. The Mystic of Water, ya. Pesan tersembunyi lah, pesan yang ada di dalam. Di dalam slide-nya itu luar biasa memang, terbentuk molekul-molekul heksagonal. Oh, iya. Ngerti heksagonal ya? Iya, segi 6 gitu. Heksagonal. Heksa. Oh, iya heksa. Heksa 6. Iya, 6. Kalau 8? Oh, iya. Do, re, mi, fa, so, la, si, do. Berarti oktav ya? 8 itu oktav ya? Oktav. Kalau heksa? Heksa 6. Oh gitu. Nggih. Kalau 9? Kurang paham, Pak. Sampean fisika, kimia, sampean IPA? Nggih. Oh, gitu. Ternyata susunan molekulnya luar biasa indah dibanding dengan yang tidak dibacakan. Itu betul bentuk-bentuknya sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya air itu hidup. Sebagaimana ayat suci Al-Qur'an. Allah sudah mengatakan Allah menghidupkan sesuatu itu dari air, ya kan begitu kan? Iya. Dari air. Ya, benar kan? Dari air. Ya air itu inti utama kehidupan ya air. Oh, itu ada 4, ada api, ada air. Itu kan apa? Film kartun apa? Avatar. Oh iya, Avatar. Avatar. Ada api, ada air, ada udara, Angin. tapi inti utamanya air. Makanya kemudian di kalangan kita, di kalangan masyarakat maksudnya, itu ketika istighosa, ya kan, atau ketika anaknya sakit, itu dimintakan ke seorang kiai, seorang oleh kiai diapakan? Dibacakan apa gitu ya, Iya, kalimat biasanya thayyibah, ada ayat Al-Qur'an, kemudian disebutkan suruh minum. Ya, dengan tapi lantaran sekali lagi bukan yang menyebutkan itu. Nggih. Lantaran wasilah. Tapi dengan tetap keyakinan bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah. Lewat lantaran kalimat thayyibah yang dititipkan ke air yang kemudian diminum dengan keyakinan mantap sembuh. Itu ternyata makanya kemudian ketika kita istighosah itu kan masang itu ya. Ya ini bukan syirik. Ini bukan bid'ah. Kan yang dibaca kalimat thayyibah. Dan kita tidak kemudian mensekutukan Allah bahwasanya yang menyembuhkan penyakit atau yang menyehatkan kita itu ya air, itu kan tidak. Air itu hanya sekedar wasilah. Tetap banyak hal lah makanya syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Yang ibadah. Ya begitu kan? Ibadah untuk menyembah. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora ndadekake sapa ingsun. Sini Gusti Allah. Al jinna ing menungso al jinna ing jin wal insa lan menungso. Wa ma khalaqtu lan ora ndadekake sapa ingsun Gusti Allah. Al jinna ing bangsa jin wal insa lan menungso illa angin liyak budu supaya nyembah sapa jin dan menungso ni ing ingsun jenenge Gusti Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tidak lain hanya untuk menyembah Allah. Jadi hakikatnya kita puasa. Ya kan begitu kan? Yeah. Jadi intinya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Lah, ibadah itu menurut para ulama ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Lah kalau ghairu mahdhah itu ya salah satu contoh membantu fakir miskin, kan begitu kan? Menolong teman yang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Yang mahdhah salah satunya sholat, salah satunya puasa. Lah puasa ini yang termasuk salah satu sarana kita untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, karena yang memang kodrat kita manusia untuk beribadah, kewajiban kita. Maka di dalam kita berpuasa, supaya apa kita berpuasa? Betul. Ada kan di dalam Al-Quran itu ayat 26 kalau nggak salah ya, surat Al-Baqarah itu.
Shofifah 26 apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengapa kita diperintahkan untuk puasa? Kita diperintahkan untuk puasa la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Lah, di dalam supaya kita bertakwa, apa sih takwa itu? Meyakini. Apa? Melakukan atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Nah, di dalam lafadz, di dalam kandungan makna takwa tadi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tercakup minimal 2 hal. Apa itu? Mumayyizun. Artinya pembeda, membedakan, bisa membedakan. Makanya manusia, kita kaum mukmin, kaum muslim mukmin gitu ya. Kaum mukmin diperintahkan untuk puasa supaya kita bertakwa. Lah, di dalam pengertian takwa tadi mengandung mumayyizun, ada bisa membedakan. Kan begitu? Yeah. Mengapa kok manusia itu ada dalam artian harus bisa membedakan? Karena manusia ketika roh tadi ditiupkan ke dalam janin disertai dengan akal. Disertai dengan Akal. Disertai dengan akal. Maka kalau manusia tidak berakal, sama saja dengan hewan. Kan begitu. Mana perintah, mana larangan. Itu fungsinya akal loh, untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Loh, kalau ada siswa-siswi kok orang ngerti apa yang baik dan yang buruk, ya percuma Allah mengasihkan akal. Padahal fungsinya akal untuk itu. Jadi fungsinya akal untuk mengetahui mana perintah Allah agar supaya itu kita jalankan, dan mana yang larangan Allah agar kita bisa menjauhi dan meninggalkan. Itu akal. Yang kedua, tanggung jawab. Ya kan? Makna yang terkandung di takwa tadi kan memunculkan tanggung jawab. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kan begitu? Ini kan tanggung jawab. Kapan itu pertanggungjawabannya? Besok. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ketika kita sudah meninggal dunia. Kan gitu. Dan dari tanah kami menciptakan kamu wahai manusia, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami akan mengembalikan kepada kamu, artinya kita dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kalian. Nah, gitu kan. Besok ketika di padang mahsyar. Pertanggung jawaban. Nah, dalam biasanya gini, ketika orang meninggal dunia, kita biasanya ikut ke makam kan. Nah, ketika ke makam sudah dikubur, diselesaikan ya. Kemudian mau meninggalkan kan biasanya ada itu ya, sunnah ya. Kita nguncani itulah, melemparkan bukan batu, tanah itu ya. 3 kali ya. Nah, apa yang dibaca? Pertama, minha khalaqnakum, ambil lagi kan, diantem ning sapa Pak Mudin ya? Enggak. Biasanya ada kan kurang ajar. Kekuatuan, kalau itu sunnah kan gitu katanya. Oh iya, katanya itu sebelum meninggalkan kuburan harus ngelempar tanah kan gitu ya. Saking hati dilempar ngenai Pak Mudinnya. Ini yang kurang ajar. Atau keluarganya yang masih di situ. Nah, ini yang dibaca itu. Ambil tanah. Ya jangan dilemparkan. Maksudnya apa ya? Ya ditaruh. Ya dijalankan, tapi jangan terlalu lama. Dua temenin dah, kesalahan dah. Ambil tanah, dilempar sambil baca minha khalaqnakum. Ambil lagi wa fiha nu'idukum, ambil lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baru meninggalkan kuburan. Itu kan begitu kan? Ada kan diwaca kan? Pokoknya syukur ini kan itu. Sing dibaca itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mungkin itu ya. Jadi di dalam makna puasa, kita puasakan tadi puasa ya. Itu mengandung satu, harus bisa membedakan kita sebagai manusia karena kita dibekali akal. Yang kedua, ini sebagai pertanggungjawaban. Apakah kita menjalankan puasa atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak, imanan waktu jaban atau karena mengharapkan pujian. Atau mengharapkan hadiah karena kita berpuasa, kan begitu kan? Harus imanan waktu mencari ridha Allah. Nah, di dalam untuk apa? Untuk
supaya kita la'alakum tattaqun, bertakwa. Nah, di dalam makna la'alakum tattaqun, tattaqun tadi, takwa tadi mencakup minimal 2 hal. Ada kita dikasih akal untuk membedakan mana perintah mana larangan. Yang kedua, Tanggung jawab. ada tanggung jawab. Kan begitu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Cukup sekian Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman itu tadi adalah salah satu kelebihan dan keutamaan pada saat bulan Ramadan. Masya Allah sekali ya, apalagi yang utama itu adalah diturunkannya Al-Quran. Nah itu tadi mungkin teman-teman bisa menyimak apa saja yang telah disampaikan oleh Bapak Haryono tadi dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.